Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus oleh anugerah Tuhan dan perkenanan Tuhan. Kembali lagi di kesempatan pagi hari ini, saudaraku, kita bersama-sama belajar renungan kebenaran firman Tuhan untuk memotivasi, untuk mendidik kita di sepanjang hari ini. Dan saya percaya, saya berdoa, kiranya Bapak Ibu sekalian berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan di pagi hari ini. Saudaraku, kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan Roma pasal yang ke-8 ayat 28, saudaraku. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini, saudaraku, hanya berlaku bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini berlaku bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang, saudaraku, sungguh-sungguh memberi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dimaksud mengasihi Tuhan di sini, saudara? Banyak orang merasa sudah mengasihi Tuhan, padahal sama sekali belum mengasihi Tuhan. Mereka bisa menyanyikan pujian, lagu yang syairnya memuat pernyataan mengasihi Tuhan, tetapi dalam fakta kehidupan setiap hari, dalam keadaannya, itu jauh, saudaraku, dari apa yang dilantungkan, apa yang dinyanyikan. Pujiannya memang, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tetapi masih hidup di dalam dosa, saudara. Masih hidup dalam kebohongan. Kecenderungan mulut kita ini bukan mengasihi Tuhan, tetapi menyakiti sesama. Kecenderungan perkataan kita ini bukan perkataan mengandung berkat, tetapi mengandung kutuk. Karena justru dari mulut yang menyanyikan aku mengasihi Tuhan, dari mulut yang sama kecenderungan mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata makian, kata-kata penghinaan terhadap orang lain. Ya, pernyataan mengasihi Tuhan tidak mudah, saudara. Tidak gampang. Kita tidak bisa bangga karena kita sudah datang ke gereja memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan pemimpin pujian berkata Tuhan sudah disenangkan, Tuhan sudah dipuji. Belum tentu. Karena banyak orang yang pintar nyanyi, saudaraku. Orang tidak kenal juga bisa menyanyikan pujian-pujian seperti itu. Karena di pasar 45 orang jual kaset-kaset puji-pujian orang Kristen. Orang bukan Kristen juga menyanyikan pujian itu. Saya pernah mendengarnya, saudaraku. Orang menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi dia bukan Kristen. Ada banyak orang bisa menyanyikan itu. Sebab itu bukan menyerukan nama Tuhan. Kebenaran orang Kristen, orang percaya itu bukan dari perkataannya saja. Bukan karena kita berseru-seru Tuhan, Tuhan, kata Alkitab. Kita dibenarkan, kita berkenan. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa, Matius 7 ayat 21. Sehingga, saudaraku, pernyataan mengasihi Tuhan yang diucapkan itu biasa hanyalah fantasi yang tidak terbukti dalam kehidupan nyata. Mari hendaknya kasih kita ini dibuktikan, saudaraku. Dunia hari-hari ini krisis pembuktian. Orang Kristen tidak lagi
membuktikan dan bahkan tidak mampu untuk membuktikan kasih yang ada dalam hidupnya. Banyak orang Kristen hanya pintar untuk mengatakan aku mengasihi Tuhan. Kasih yang hanya diungkapkan dari mulut ini. Tetapi dia tidak mempraktikkan kasih itu dalam tindakan nyata kehidupannya setiap hari. Kalau kita mengamati, saudaraku, malah justru banyak orang Kristen yang tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya setiap hari itu malah justru bukan memuliakan Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan, tetapi justru sebaliknya menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Karena sikap hati yang begitu kejam, sikap hati yang mudah sekali mengutuk orang lain, perkataan bibir, mulutmu yang mudah sekali memaki itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Tidak sedikit, saudaraku, hari-hari ini ada orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu di dalam gereja, tetapi perkataannya masih belum berubah. Masih perkataan-perkataan duniawi, perkataan-perkataan mengumpat, memfitnah, memaki. Itu yang keluar dari mulutnya. Tetapi dari mulut yang sama, pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu di gereja, saudara. Pujian itu kalau di tempat ibadah, setelah keluar dari tempat ibadah, dari mulutnya, bukan lagi aku mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi dunia. Nah, saudara, orang-orang semacam ini sebenarnya bisa disebut sebagai orang-orang munafik, orang-orang bertopeng. Tetapi banyak sekali mereka tidak menyadarinya. Mari kita bertobat hari-hari ini. Sebab itu, saudaraku, pertobatan kita harus setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik hari hidup kita. Di mana kita ada, harus miliki kesadaran. Apakah aku sudah memuliakan Tuhan dari perkataanku, dari mulutku, dari hatiku? Apa aku sudah benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? Kita koreksi hidup kita, saudaraku, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin layak di hadapan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Sehingga ketika kita habis nafas di kemudian hari, sampai harinya, waktunya Tuhan menjemput kita, Tuhan menemukan kita, orang-orang yang bukan hanya saja sekedar dari mulutnya saja pujian, tetapi ada tindakan nyata, cara hidup yang berkenan didapati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini singkat. Hidup semakin singkat di dunia ini. Sebentar lagi dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Dunia yang kita pijaki ini adalah kehidupan dunia yang fana, dunia yang hanya sementara, yang akan lenyap, saudara. Jangan terlena, apalagi tertidur di antara dunia yang semakin fasik hari-hari ini. Dosa semakin merajalela di mana-mana. Mari kita harus ada pada golongan orang-orang yang disendirikan, orang-orang dikhususkan oleh Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Gereja, eklesia itu adalah orang-orang yang dipisahkan oleh Tuhan dari gelap kepada terangnya Kristus yang ajaib. Karena kita adalah golongan orang-orang seperti Nuh yang dikhususkan, dipisahkan. Kita adalah golongan orang-orang seperti Yusuf. Tidak banyak ada di dunia ini. Jarang ada, saudara.
susah memang, menderita memang. Tetapi penderitaan kita, penderitaan bersama dengan Kristus. Tidak banyak orang, saudaraku, yang bisa melakukan ini. Sama seperti seorang olahragawan, seorang pelari. Star berlari itu memang banyak orang, tetapi untuk menjadi juara hanya satu orang. Tidak banyak, saudara, orang-orang yang bisa mencapai kekudusan, kemurnian hati. Tidak banyak. Karena kecenderungan dunia ini semakin syarat dan semakin tenggelam dengan segala keinginannya. Tuhan menghendaki kita, gereja Tuhan, adalah orang-orang yang mau berjuang. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Kita adalah orang-orang yang memandang Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Fokus kita bukan lagi kepada dunia yang fana ini, harta kekayaan lahiriah. Tetapi fokus kita kepada kekayaan surga yang tidak akan pernah habis untuk selama-lamanya. Yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Berapa lama hartamu engkau bisa nikmati? Berapa lama jabatanmu, saudaraku, engkau bisa nikmati? Berapa lama pangkat itu bisa menempel di bahumu? Bisa dihitung dengan menit, detik, jam waktu hidup kita. Tetapi kekayaan surgawi, kekekalan itu selama-lamanya. Perhitungkan baik-baik. Jangan sampai kita menyanyiakan hidup kita ini, saudara. Jangan sampai kita seperti Esau yang menjual kesulungannya hanya demi semangkuk kacang merah. Jangan kita menjual Tuhan kita yang sudah berkorban, yang sudah mati untuk kita, hanya demi hal-hal lahiriah, hal-hal sementara, hal-hal yang fana. Mari perhatikan baik kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga biar Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Dari hal yang buruk kita alami sekalipun seperti Ayub. Tetapi dia akan merancang hal yang indah di balik itu. Sama seperti Daniel, di mana orang yang sudah membuang dia ke gua singa, tetapi Tuhan menjadikan hidupnya indah. Sama seperti Yusuf, dari setiap persoalan-persoalan hidup, dari setiap pergumulan, dari setiap masalah-masalah hidupmu, haleluya, itu Tuhan akan jadikan indah dalam hidup kita. Asal buktikan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang sungguh, kasih yang tulus, kasih yang jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada kemunafikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Sesungguhnya hanya surga yang kekal, dunia ini sementara. Bertobat, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya. Saya percaya Roh Kudus pasti menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.